Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa 'amalan. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita akan lanjutkan kembali dars kita yang saat ini insyaallah kita akan membahas mengenai badal dan hukum-hukumnya, kemudian nanti juga tentang anwa'ul badal. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Al-badalu wa hukmu, badal dan hukumnya. Qala idza ubdila ismun min ismin atau fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jami'i i'rabihi. Ibnu Ajur mengatakan apabila ubdila, di situ ubdila itu diganti. Apa yang diganti? Yang diganti adalah ismun min ismin. Isim diganti dengan isim yang lainnya. Kemudian atau fi'il min fi'lin diganti dengan fi'il yang lainnya. Maka di sini ya, tabi'ahu fi jami'i i'rabihi, maka kata yang menggantikannya itu akan mengikuti i'rab kata yang diganti. Ya. Jadi kalau kita punya isim kemudian diganti dengan isim, kemudian fi'il diganti dengan fi'il yang lain, ya, maka kata yang menggantikannya itu kata yang menggantikannya akan mengikuti i'rab yang digantikan. Wa aqulu, dan syarih mengatakan, syarih di sini mengatakan al-badalu ma'nahu fil lughah. Badal maknanya dari segi bahasa. Apa maknanya? Adalah al-iwadu, yaitu pengganti. Badal itu adalah pengganti. Taqulu, sebagaimana engkau katakan, istabdaltu kaza bi kaza wa abdaltu kaza min kaza. Turidu annaka ista'adtahu minhu. Ista'adtuhu minhu. Sebagaimana contohnya engkau mengatakan apa? Saya meminta ganti. Saya meminta ganti sesuatu yang ini dengan yang itu. Istabdaltu kaza bi kaza. Saya meminta ganti ini dengan ganti yang lain. Wa abdaltu kaza min kaza, ya sama. Wa abdaltu kaza min kaza, itu sama. Intinya apa? Ya. Ista'adtuhu minhu. Ya. Intinya meminta ganti. Aku meminta ganti. Ya, sesungguhnya engkau memaksudkan adanya ganti, ya, pengganti. Wa huwa fi istilahin nahwiyin. Padahal menurut istilah para ahli nahwu, yaitu at-tabi'u al-maqsudu bil hukmi bila wasitatin. Ya, di sini syarih menggunakan kata tabi', ya. Jadi ini secara istilah si badal ini termasuk dari tabi' juga. Kalau kita lihat tabi' itu ada berapa macam, semuanya yang termasuk tabi' itu. Kita sudah bahas di pertemuan yang sebelumnya. Ya, kita punya apa? Ada na'at, ada atof, ada yang terakhir kemarin adalah taukid. Itu semua adalah tabi'. Nah, sini juga dikatakan badal ini adalah tabi'. Ya. Tabi'. Kata yang mengikuti yang lainnya. Ya, tabi' itu yang ikut. Kemudian apa? Al-maqsudu bil hukmi bila wasitatin. Ya, dia dimaksudkan yang diberikan hukum tanpa adanya wasitah. Wasitah, ya, atau perantara. Kemudian wa hukmuhu annahu yattabi'ul mubtala. Wa hukmuhu annahu yattabi'u al-mubtala minhu fi i'rabihi. Jadi hukumnya badal itu annahu bahasanya badal, ya, itu adalah yattabi'u al-mubtala minhu fi i'rabihi, mengikuti mubdal minhu. Apa mubdal minhu? Mubdal minhu adalah yang digantikan. Ya.
Jadi yang digantikan itu adalah mubdal minhu. Kata yang digantikan. Ala makna annahu in kana al-mubdalu minhu marfu'an kana al-mubdalu marfu'an. Apa maksudnya? Kalau mubdal minhunya beri'rab marfu', maksudnya yang digantikan tadi, kata yang digantikan untuk i'rabnya marfu', maka badalnya maka juga marfu'. Yang menggantikan. Badal itu adalah yang menggantikan. Kalau mubdal minhu yang digantikan. Jadi badal ikut mubdal minhunya. Mubdal minhunya i'rabnya apa? Oh, dibacanya dia i'rabnya marfu', maka badalnya adalah marfu' juga. Nahu contohnya hadara Ibrahimu abuka. Sini antum lihat mana badalnya, mana mubdal minhunya. Ya. Hadara ini fiilnya, fiil madhi. Fa'ilnya mana? Nah, di sini kita lihat hadara telah datang Ibrahim bapaknya itu atau gitu. Ya. Ya. Yang badal yang mana, yang mubdal minhu yang mana? Siapa antum? Badalnya mana, mubdal minhunya mana? Badalnya yang abuka. Baik, mubdal minhunya Ibrahim. Ya, baik. Abuka tanda i'rabnya apa? I'rabnya tandanya apa? I'rabnya marfu, tanda i'rabnya wawu. Kenapa wawu? Nah, asmaul khamsah. Baik, ya, jazakallah khairan. Dia dibaca rafa karena mengikuti si Ibrahim. Ini badal, ini mubdal minhunya. Mubdal minhunya rafa. Oh, badalnya juga rafa. Wa in kana al-mubdal minhu mansuban, kalau mubdal minhunya mansub. Karena al-badalu mansuban, maka badalnya mansub. Contohnya qabaltu Ibrahima akhaka. Nah. Yuk, siapa yang bisa menjelaskan ini kenapa ini dibaca Ibrahima? Kenapa ini dibaca akhaka? Qabaltu apa qabaltu? Qabaltu Ibrahim akhaka. Karena dia maf'ul bihi, Ustaz. Baik. Fa'ilnya ana, Ustaz. Ya, domir tu ya, ana. Baik. Nah, qabil. Fiilnya? Maf'ul bihi-nya. Fiilnya dulu. Fiilnya. Qabala. Qabala. Baik, maaf. Maf'ul bihi-nya Ibrahima. Ibrahima akhaka Ibrahima. Ibrahim. Baik, terus Ibrahim itu sebagai apa? Maf'ul bihi. Ya, maf'ul bihi. Cuma sebagai apa dalam pembahasan ini? Sebagai badal. Badal. Atau badal Ibrahim? Badal? Akhaka badalnya. Nah, baik. Badal. Berarti Ibrahim apanya? Mubdal minhu. Baik, jazakallah khairan. Ya, ini. Qabaltu Ibrahim akhaka. Ya. Aku berjumpa, aku menemui Ibrahim. Ya. Ibrahim itu adalah saudara laki-lakimu. Di akhaka, ini kan bisa juga kita mengatakan begini saja. Ya, kayak yang tadi pertama ini, hadara abuka. Kita juga bilang aja. Hadara abuka. Cukup kan? Atau hadara Ibrahim. Tapi ini ada satu tambahan yang di belakang itu, yang dia bisa menggantikan, yang memperjelas juga. Ibrahim itu siapa? Dia adalah bapakmu. Gitu kan? Kalau ini tadi Ibrahim siapa? Oh, saudaramu. Saudaramu siapa? Ibrahim. Bapakmu siapa? Ibrahim. Nah, itu bisa saling menggantikan. Kemudian wa in kana mubdal minhu mahfudan, kalau yang digantikan itu dibaca khafat, kan al-badalu mahfudan, badalnya juga khafat. Contohnya ajabatni akhlaqu Muhammadin khaliq, ya. Telah atau gini, membuatku kagum atau saya kagum, ya. Saya kagum pada akhlak Muhammad yang merupakan paman. Ya, nanti lebih lanjut penjelasannya detail setelah ini nanti. Jenis-jenis badalnya ini seperti apa. Tapi ini kita lihat ya. Muhammad ini dibaca khafat, mubdal minhunya, maka
Badalnya khalika, ini dibaca khafat juga badalnya. Kemudian wa in kana al-mubdal minhu majzuman, kalau mubdal minhunya dibaca majzum, kan al-badalu majzuman, badalnya dibaca majzum. Nahwu man yashkur rabbahu yasjudu lahu yafuz. Ini man syartiyah ya. Jawabnya mana? Jawabnya adalah yafuz. Barang siapa yang bersyukur kepada Rabb-nya, yasjudu lahu yafuz. Maka ya, makanya di belakang. Pada Rabb-nya yasjudu, ya tunduk kepadanya, yaitu tunduk kepadanya begitu. Yafuz, maka dia akan beruntung. Jadi ini syaratnya, ini jawabnya. Ini sesuanya mubtada khobar nih, mubtada khobar. Nah, yashkur di sini, nah, antum lihat dia dijazmkan. Karena kena man di sini kan, ada man syartiyah ini menjazmkan fi'il. Kemudian, nah, ini juga sama. Nah, kita lihat si yasjud ini adalah part of ya, bagian dari bentuk rasa syukur. Ya. Yang tadi man ini adalah menjazmkan dua fi'il kan. Dan ini yasjud ini adalah bagian dari bentuk rasa syukur, maka ini adalah badal dari yashkur. Gitu. Baik. Kita sekarang ke anwa'ul badal. Jadi ini badal ada berapa? Arba'ati aqsamin. Bahwa ada arba'ati aqsamin, ada 4. Badalul syai' minas syai', yang pertama, syai' gitu ya. Ya kalau mau diterjemahkan tidak apa-apa sih. Ya. Misalnya sesuatu dan sesuatu gitu ya, tidak apa-apa. Wa badalul ba'di minal kull. Sebagian dari keseluruhan. Badalul istimal itu badal yang mencakup gitu, yang mencakup gitu ya. Ada cakupan gitu. Kemudian badalul ghalat, ini karena ada kesalahan. Badalul ghalat ini tadi contoh yang terakhir tadi. Contohnya ini ya, qoma zaidun akhuka akaltu raghifa thuluthahu wa nafa'ani zaidun ilmuhu wa ra'aitu zaidan al-farasa. Yang mana di sini tadi dijelaskan maksudnya adalah mau bilang kuda gitu. Tapi keceplosan ngomongnya Zaid dulu. Intinya kalau mau diartikan yang enak tuh, saya lihat Zaid, kuda, bukan Zaid. Nah gitu. Jadi ini ghalat salah gitu. Entah ini tujuannya untuk mengejek atau untuk apa, tapi ya mungkin salah. Saya lihat Zaid, kuda ding, ya gitu. Ya, secara bahasa enaknya kita kalau ngobrol sehari-hari. Baik ya, ini masing-masing insya Allah kita dijelaskan oleh Syarih ini setelahnya. Ya, Zat. Ada am nih loh, antum kalau lihat di layar. Am, masih ingat ada am itu termasuk apa? Huruf apa ini? Huruful ataf. Taib, ya. Antum bisa buka nanti ya di huruful atfi itu di yang kelima ya. Yang kelima tak ada am. Ada am. Gunanya untuk apa? Masih ingat enggak? Bisa nyontek kitabnya itu. Karena tadi sampaikan huruful atfi yang kelima ya. Untuk apa itu? Wahiyah fi talabi ta'yin ya. Ba'dal hamzah istifham. Biasanya itu ya, tapi di sini konteksnya mungkin beda ya. Kalau yang tadi dijelaskan kalau am yang di huruf ataf itu untuk menuntut sesuatu kepastian ya setelah hamzah istifham. Baik. Intinya di sini am ini salah satu contoh huruf ataf ini. Baik. Mungkin kita lanjut dulu di yang huruf yang apa? Badal yang ketiga sampai dengan keempat ya. Badal ketiga sampai keempat. Nafa'ani apa dulu kita coba enggak apa kita pelan-pelan coba kita petakan dulu. Nafa'a ya, apa itu? Nafa'. Fi'il, fa'il. Ini fi'il, Ustaz. Fi'il apa? Fi'il madhi. Ada ni itu apa itu? Nafa'ani. Ini apa ini? Mutakalim, Ustaz.
Ya mutakalim ya. Nafa'ani, memberikan manfaat kepadaku, berarti maf'ul kan di situ. Oh iya maf'ul bih. Nah, udah kalau ketebak fi'il maf'ul di situ. Fa'ilnya mana? Ya. Al-ustazu ya Ustaz. Nah, berarti dibacanya ustadu, ustadzah, ustadi. Ustazu Ustaz. Ustadu. Ya, istamir, lanjut. An-nawu rabi'u. Badalul ghalati. Afwan. Wahada. Stop dulu. Ada pertanyaan muncul nih anak tadi. Ini kita bahas tentang apa? Badal ya. Antum sebetulnya tadi pas baca setelah ustad itu, kata setelah ustad antum mau baca apa? Husna atau husnu? Husnu Ustaz. Nah, husnu itu berarti kan apa namanya? Badalnya apa? Nah, bisa dilihat badalnya menggantikan mana ustad, berarti ustadnya dibaca marfu kan gitu. Nah, ya itu menganalisisnya. Kalau lihat di ini ya PDF yang antum lihat di screen ini kan dia dibacanya marfu ya. Berarti ini nggak usah bingung karena ini badal. Nah, gitu kan. Husnul afakihi sebenarnya di sini ya. Karena ini badalnya di sini ya. Maka ini akan mubdal minhunya juga dibaca marfu. Nah, aqulu ya. Syarih mengatakan al-badalu ala arba'ati anwa'in. Ada 4 macam nih ya, si badal itu ya. Yang pertama, badal kul ya. Badal kul minal kul. Wa yusamma al-badalu al-mutabiqu. Di sini ya wa yusamma al-badala al-mutabiqa. Ya, dinamakan apa? Ya. Badal mutabiq. Jadi nama lain dari kul min kul itu adalah badal mutabiq. Ya, ini nama lain dari badal kul minal kul. Mutabiq. Wadhabituhu, adapun ketentuan badal badal kul minal kul atau badal mutabiq itu adalah ayyakuna al-badalu 'ainal mubdali minhu nahwu zarani Muhammadun ammuka. Apa maksudnya? Ketentuannya apa? Jadi ketentuannya adalah badalnya itu gimana membahasakannya? Inti gimana? Badal dan mubdal minhunya itu adalah objeknya sama gitulah. Ayyakuna al-badalu, badalnya itu ya, itu ainal mubdal minhu ya, intinya objeknya itu sama gitu. Bukan merupakan objek yang berbeda. Ya. Intinya sama saja, tadi anak di awal bilang dia bisa saling menggantikan gitu. Ya. Zarani ya, telah berkunjung kepadaku. Siapa yang berkunjung? Muhammad ammuka, nah, gitu kan. Muhammad pamanmu. Nah, ini kita bisa gantikan ya, atau bisa buat kalimat ini menjadi gini saja. Zarani Muhammad, cukup. Ya, jadi ammuka ini tadi posisinya untuk memperjelas bahwasanya Muhammad itu adalah pamannya engkau gitu. Pamanmu. Atau antum mau balik juga bisa. Zarani ammuka, telah mengunjungiku pamanmu. Pamanmu siapa? Muhammad. Nah, karena pengen diperjelas, bisa dibuat. Zarani ammuka Muhammad. Itu juga bisa. Ya. Jadi dia bisa saling apa? Menggantikan secara posisi. Dihilangkan salah satu pun sudah jelas. Gitu. Siapa yang datang sudah jelas. Ya. Si pelakunya siapa sudah jelas. Nah, ini adalah badal kul minal kul. Ya. Dia objeknya sama sebetulnya. Ya. Bisa menggantikan satu sama lain. An-naw' tsani yang kedua adalah badalul ba'd minal kul. Ya. Wa dhabituhu, ketentuannya ayyakuna al-badalu juz'an. Nah, ini beda tadi. Ya, kalau yang tadi adalah bukan bagian, tapi ya itu intinya sama gitu ya. Ya. Jadi, tadi kan dikatakan mutopik juga ya. Berarti ini ada kesesuaian gitu satu sama lain. Nah, kalau yang sekarang badalnya ini juz'an. Juz'an itu apa? Juz'an itu adalah bagian dari, part of ya. Minal mubdali minhu. Jadi badalnya itu bagian dari mubdal minhunya. Sawa'un akan aqala minal baqi am musawiyan lahu am aktsara minhu. Baik jumlahnya itu aqal, lebih sedikit, ya. Atau di sini dikatakan musawiyan, sama, atau
juga bisa lebih banyak dari bagian yang tersisa. Ya, minal baqi. Nahwu contohnya hafiztu al-Qur'ana thulutsahu. Aku menghafal Quran thulutsahu sepertiganya gitu. Au nisfuhu, mau bilang hafiztu al-Qur'ana nisfahu gitu. Au thulutsaihi. Ya, aku juga di sini mengatakan hafal Quran 2/3. Wa yajibu fi hadzal naw'i ay yudafa ila dhamirin 'aidin ila al-mubtali minhu kama ra'aita. Di sini antum lihat ya. Badal jenis ini wajib diidhofahkan pada dhamir yang 'aid atau kembali kepada mubtal minhu. Maka di sini bukan hafidhu al-Qur'ana thulutsa, tapi thulutsahu. Hu-nya ini kembali kepada mubdal minhunya Al-Qur'an. Ya. Sepertiganya Al-Qur'an. Ada nyanya kalau di Indonesia. Nisfahu, sebagian, setengahnya. Setengahnya apa? Hu-nya kembali pada Al-Qur'an. Thulutsaihi, 2/3-nya. Hi ini kembali kepada Al-Qur'an. Ya. Ini ada dikatakan wajib diidhofakan pada dhamir yang kembali pada mubdal minhunya. Kemudian yang ketiga, an-naw'u tsalits badalul ihtimal. Kita lihat ketentuannya, wa dhabituhu ay yakuna bainal badali wal mubdali minhu irtibatun. Nah, ada namanya irtibatun. Ada yang disebut dengan irtibat atau keterkaitan yang dia bukan keseluruhan. Ini bi ghairil kulliyati wal juz'iyati. Dia bukan keseluruhan ataupun bagian. Ya, ana ulangi lagi. Ada keterkaitan ya antara badal dengan mubdal minhunya, tapi keterkaitannya itu bukan keterkaitan keseluruhan ataupun keterkaitan sebagian. Wa yajibu fihi idhafatul badali ila dhamirin 'aidin ila al-mubdali minhu aidan. Sama juga ada harus ya ada dhamir yang kembali pada mubdal minhunya juga. Kita lihat contohnya ajabatni, aku kagum. Al-jariyatu, ya, aku kagum. Atau mengagumkanku, membuatku kagum. Apa namanya? Al-jariyatu, ya, hadithuha, perkataan gadis itu, nah, gitu. Nah, hadithuha ini adalah badal dari al-jariyatu, tapi badalnya ini bukan badal kul atau badal bukan kuliah atau juz'iyah afalnya. Kuliah atau juz'iyah. Bukan badal bukan bagian keseluruhannya atau bukan keseluruhannya atau bukan bagiannya. Ya. Tapi lebih ke menunjukkan makna ya. Menunjukkan makna, ada sesuatu yang dicakup di situ. Yang dicakup apa? Ucapannya. Wa nafa'ani al-ustadzu husnu akhlaqihi. Lebih ke bukan sesuatu yang tampak di sini ya. Ya, bukan sesuatu yang tampak. Tapi sifatnya, di sini sifat atau apa. Ya. Memberikan manfaat kepadaku ustadz. Apa yang memberikan manfaat di sini dijelaskan akhlak baiknya. Jadi keindahan akhlak ustadz itu gitu maksudnya. Bermanfaat bagiku, gitu. Bahasa Indonesia yang baiknya. Jadi husnu akhlaqihi ini adalah badal dari ustadz. Kemudian hadithuha ini adalah badal dari jariyah. Dan kita lihat di sini ada yang namanya dhamir. Ha ini kembali pada jariyah. Hi ini kembali pada ustaz. An-naw' ar-rabi' yang keempat. Badal ghalat. Wa hadha an-naw' ala salasati adrubin. Ada 3 macam badal ghalat itu. Salah, ya intinya salah. Yang pertama adalah badal bada'. Ketentuannya antaksita syai'an fataquluhu. Tsumma yadhharu laka anna ghayrahu afdalu minhu fata'dilu ilaihi. Jadi misalnya antum mau mengucapkan sesuatu, kemudian
ketika udah mengucapkan kata tersebut ya, ingin mengucap sesuatu, kemudian sudah terucap, tapi tahu bahwa ada ungkapan lain yang afdal, yang lebih apa? Ya, lebih baik ya, dari ucapan sebelumnya yang kemudian antum itu melakukan ralat. Sudah ngucap, tapi kayaknya ini perlu diralat. Ya. Karena ada sesuatu yang ini enggak terlalu rendah nih kalau dikatakan seperti ini, diganti. Contohnya adalah hadhihi al-jariyatu badarun. Gadis ini atau gadis itu, gadis ini ya, gadis hadhihi dekat. Gadis ini bagaikan rembulan. Kemudian semua maqalta ba'dari syamsun. Ya gitu. Kalau orang Indonesia pakai gitu ya. Gadis ini bagai rembulan. Matahari ding, ya gitu. Jadi ini ralat, tapi ralat sesuatu yang lebih baik. Misalnya, dia ini adalah seorang ustadz. Ulama ding, ya gitu. Ini adalah apa? Badal badai. Yang kedua, badalun nisyan. Badalun nisyan. Apa badalun nisyan? Ketentuannya, ya. Misalnya engkau mengucapkan sesuatu di awal, ala dhannin, atas apa? Prasangka, praduga. Summa ta'lamu, kemudian antum mengetahui khata'ahu, kesalahan pada ucapan antum tadi. Fata'tilu anhu, yang dia kemudian meralatnya. Sebagaimana mengira ya, syabahan ini bayang-bayang. Melihat bayang-bayang ini syabahan, anak tadi cari artinya. Syabahan ini, ra'aita syabahan min ba'idin, dari jauh, lihat bayang-bayang dari jauh, maka fadhanan tahu, antum itu kira anta ya, ente, fadhanan ta, maka ente kira itu insanan, manusia. Ada bayang-bayang dikira orang. Kemudian engkau mengatakan ra'aita insanan, aku lihat orang. Semua korban kemudian lebih dekat minka padamu, fawajad tahu, maka engkau temui di situ bukan manusia, ternyata dia farasan, adalah kuda. Fakultas farasana ini, kalau ini nggak tahu gitu ya, bukan ngecek kalau ini ya. Aku lihat orang loh dari jauh itu, tapi semakin antum dekat, bukan orang, ternyata kuda. Nah, ini adalah badan nisyan. Karena lupa, tapi aneh ya ini, bukan lupa ini, karena nggak tahu. Ya, baik. Salah kuliah, kita lanjut. Kemudian terakhir adalah badal ghalat. Ini kok kayak malah badal ghalat ya. Contohnya itu mengira, tapi di sini adanya zon ya, adanya prasangka, dikira. Perkiraan, praduga. Kemudian yang ketiga adalah badal ghalat. Ketentuannya anturi dakalaman fayasbiqu lisanuka ila ghairihi wa ba'dan nutqi ta'dilu ila ma aradta awalan nahwu ra'aitu Muhammadan al-faras. Ya, ini mirip-mirip. Tapi yang pertama tadi, lihat orang. Aku lihat orang loh. Setelah dekat itu, kuda. Nah, itu. Kalau sekarang, enggak. Ra'aitu Muhammad, aku lihat Muhammad, kuda ding. Tapi di sini, karena refleks salah ngomong ini ya, kalau yang ini. Nah, ini, maka semua kata yang menjadi badal ini, robnya mengikuti mubdal minhunya. Allahu a'lam ya, ini untuk badal dan anwa'ul badal. Alhamdulillah, kita lanjutkan ya. Agak cepat ini. Kita masuk ke bab baru, adatul mansubati wa amthilatuha. Amthilatuha dan contoh. Jadi isim-isim yang dinasabkan dan contoh-contohnya. Qala al-mansubatu al-mansubatul asma'i atau mansubatul asma'i afwan. Qala mansubatul asma'i, isim-isim yang mansub itu ada di sini 15 ada 15 macam, banyak sekali. Wahia al-maf'ulu bihi, yang pertama ini maf'ul bih ya. Masdar, kemudian dhorof zaman, dhorof makan, hal, tamyiz, mustasna, isim nyala, munada, maf'ul min ajlik, maf'ul ma'ah, khobar kana wa akhwatiha, khobar kana dan saudara-saudaranya,
isim kana dan saudara-saudaranya, tabi'nya mansub, tadi tabi'nya mansub. Ini anak mau tanya, yang disebut tabi' di sini tadi apa aja ya? Tabi' tadi anak bahas di awal. Tabi' itu mencakup apa itu di sini pembahasannya? Naaf, ya, atau kemudian apa? Sakit. Iya, baca. Kemudian tabi'nya mansub ya. Ini ada 4 macam naat atau ini disebutkan semua. Yuk, baik. Kita lanjut ya. Kita terjemahkan bareng-bareng ya. Aqulu syarih mengatakan yunsabul ismu. Ini kenapa dibaca ismu ya? Ada yang tahu? Kenapa dibaca ismu ini? Ada yang tahu? Naib fa'il. Naibul fa'il. Kenapa kok ini naibul fa'il bukan fa'il? Karena fa'ilnya adalah itu maf'ulun bihnya. Yunsabu al-ismu. Ismu tadi naibul fa'il ya, betul. Ya. Ini betul. Terus kenapa dia naibul fa'il bukan fa'il gitu? Padahal kan sebelumnya fi'il ya. Sebelumnya kata kerja. Kalau ada fi'il mestinya ada fa'ilnya. Tapi ini kenapa dia naibul fa'il gitu? Karena menerangkan judul misalnya. Judulnya. Fa'ilnya sudah judulnya itu. Ya, kita lihat. Ini fi'il apa ini? Fi'il mudhari. Ya, mudhari. Tapi bentuknya mabni apa? Majhul. Ya. Majhul kaidahnya gimana? Masih ingat? Didomahkan huruf pertama. Ya. Terus difathahkan sebelum huruf terakhir. Dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhir. Nah, karena di sini fiilnya mabni apa? Ini mabni apa tadi? Mabni majhul. Majhul, maka kalau majhul di sininya fa'il apa naibul fa'il? Pasti naibul fa'il. Nah, itulah maksudnya ya. Jazakallah khairan. Idza waqa'a fi mawqi'in min 15 mawqi'an. Nah, ini ada dikatakan ya, semua isim yang dinasabkan itu ya. Ini ada 15. Ada 15 macam. Wa sanatakallamu ala kulli wahidin min hadhihi al-mawaqi'i fi babi yakhussu. Nanti setiap bagian dari 15 itu satu persatunya ada bab sendiri-sendiri gitu ya. Ala nahwi alladhi salaknahu fi abwabil marfu'ati wa nadribu laha hahuna al-amsilata bi qasdil bayani wal idahi. Ini nanti secara khusus ya ada dibahas 15 itu masing-masing secara terpisah ya. Seperti kita ya membahas ketika fi abwabil marfu'ati ya, ketika bahas marfu'at ya. Marfu'at ada macam-macam. Ada fa'il ya, naibul fa'il, mubtada, khobar, dan seterusnya dibahas sendiri-sendiri. Nah, ini sekarang ya. Wa nadribu laha huna al-amsilata bi qasdil bayani wal idahi. Ini akan diberikan penjelasan secara ringkas ya untuk ya memberikan gambaran penjelasan sekilas. Yang pertama ayyaqa'a maf'ulan bihi. Nah, contohnya maf'ul bih apa? Kata Nuhan di sini inna arsalna Nuhan. Ya, inna. Contohnya ini Nuhan, kata Nuhan ini adalah maf'ul bih, maka dia dibaca nasab. Inna apa? Inna. Inna itu nanti mengapakan. Ada yang masih ingat inna mengapakan? Faidahnya. Aslinya kan mubtada khobar. Kalau kemasukan inna? Menasabkan mubtada, merafa'kan khobar. Ya. Tansibul isma ya. Wa tarfa'ul khobar. Nanti kalau sudah kemasukan inna atau kana, mubtadanya berubah jadi sim. Nah, bukan lagi mubtada. Khobarnya, ini khobar inna. Kalau kemasukan inna. Ya, ini inna, kemudian ada domirnya kami kan. Inna, arsalna. Ya. Kami mengutus, ini khobarnya ini bentuknya jumlah. Inna arsalna, sungguhnya kami. Arsalna mengutus siapa kami. Nah,
Nuhan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nuh ini adalah apa? Maf'ul bih. Nah, pertanyaannya fa'ilnya siapa? Fi'ilnya mana? Kita lihat konteksnya dulu. Nah. Oke. Arsala, Ustaz. Fa'ilnya domirna. Nah, fa'ilnya domir. Nah. Ke siapa itu? Nanya siapa? Nanya kami. Iya, siapa? Kami Allah. Kenapa menggunakan na? Faidahnya apa? Na itu untuk apa? Kan ini mutakalim kan orang pertama ya, atau pihak pertama, pihak pertama. Ta'zimun nafsi. Nah, iya, mengagungkan diri sendiri. Ya, baik. Jadi na itu kita bisa gunakan nahnu ya, kita bisa gunakan untuk atau pihak pertama jamak atau untuk mengagungkan diri sendiri. Baik. Kemudian yang kedua, ini sudah 7 ternyata ya. Agak cepat aja ya. Kalau dibahas satu-satu lama ya. Masdar. Contoh yang dibaca nasab adalah masdar. Contohnya kata jadlan di sini. Min qaulika jadila Muhammadun jadalan. Apa artinya? Gembira. Muhammad gembira dengan gembira yang beneran. Atau gimana bahasanya? Muhammad benar-benar merasa gembira gitu. Jadi jadalan ini adalah masdar. Kemudian ayyakuna ini bacanya apa ini? Dzarfu, dzarfa, dzarfi. Ada kana itu apa? Semua tasrifnya kan berlaku ya. Bisa berfungsi dia. Ayyakuna dzarfa ya. Ini khobar nih. Nah, isimnya kana mana? Ayyakuna dzarfa makanin atau dzarfa zamanin. Dia berupa apa? Jadi ini ayyakuna ini isimnya nanti adalah kembali pada al-mansubat ya. Yang dibaca mansab, yang dibaca nasab. Yang dibaca nasab itu adalah dzaraf makan atau dzaraf zaman. Contohnya amamal ustad, kata di sini jelas tuh amamal ustad. Nah, aku duduk di depan ustad, di sini dia dibaca nasab. Atau zaman ya waktu, keterangan waktu. Hadara abi yaumal khamisi, bapak saya datang pada hari Kamis. Yang keempat, dia adalah hal. Nah, hal di sini adalah contohnya dhahikan. Apa dhahikan? Tertawa. Fatabassama dhahikan. Dia kemudian tersenyum dan dhahikan. Ya intinya tersenyum tertawa gitu. Ini cerita tentang Nabi Sulaiman ketika setelah mendengar ucapan si Ratu Semut ya. Fatabassama dhahikan. Ini adalah hal dalam keadaan tertawa. Kemudian tamyizan yang kelima, tamyiz contohnya araqan. Tasabbaba berkeringat siapa Zaidun Zaid araqan bercucuran. Nah gitu. Kalau terjemahan terjemahan pondoknya. Terjemahan Indonesianya ya keringatnya Zaid bercucuran. Bercucuran apanya? Keringatnya gitu. Tamyiz itu kayak gitu. Ayyaqa mustasnan. Kadang-kadang di sini mustasnan. Atau ya mustasnan ya. Istisna. Contohnya hadara al-qaumu illa hadara al-qaumu illa Muhammadan. Orang-orang telah hadir ya, suatu kaum itu telah hadir kecuali Muhammad. Nah ini Muhammadan ini adalah mustasna. Kemudian isim untuk la nafiyah. Nah, isim dari la nafiyah itu dibaca apa? Dibaca nasab juga. Ya. Contohnya la taliba ilmin manzumun. Tidak ada penuntut ilmu yang mazmumun. Kok manzumun? Mazmumun ya. Tidak ada penuntut ilmu yang tercela. Nah, ini taliba atau taliba ilmin di sini. Talibanya ini dibaca nasab. Ini kan susunannya idhofah ya. Mudhaf ilaih. Ayyaqa
Munadan. Apa munadan? Seruan. Ya Rasulullah. Ya Rasulah. Kemudian maf'ulan li ajlih. Maf'ul li ajlih. An-nafa al-ustadu at-tilmidha ta'diban. An-nafa itu memarahi. Ustadz memarahi at-tilmidha muridnya ta'diban dengan atau untuk mendidik mereka. Karena gitu. Kalau di Jawa krono. An-nafa marah siapa ustadz at-tilmidha kepada siswanya ta'diban dalam rangka mendidik mereka. Kemudian maf'ul ma'ah. Contohnya adalah al-misbah. Al-misbah, contohnya di sini kalimatnya zakartu wal misbaha. Nah, saya belajar, ya, saya bermudzakarah, atau ya saya belajar mengingat-ingat pelajaran, ya. Wal misbaha, dan ada lampu. Kemudian khobar untuk kana dan akhwat-akhwatnya, atau isim inna dan akhwat-akhwatnya. Contohnya di sini kana Ibrahimu shadiqan. Nah, ini khobar dari kana. Muhammadan pada contoh laita Muhammadan yazuruna. Apa namanya? Laita. Andai saja Muhammad itu mengunjungi kami. Nah, ini Muhammad, ini dibaca nasab. Kemudian na'at dari yang mansub. Sifat yang mensifati. Yang disifati itu nanti dibaca mansub. Maka dia adalah, ya, na'atnya akan dibaca nasab. Sohabtu bukan sohibtu, tapi sohabtu. Saya menemani Muhammad al-fadila. Al-fadila ini adalah sifat dari Muhammad. Maka, ya, dia i'rabnya mengikuti si Muhammad. Muhammad di sini dia dibaca nasab, maka al-fadila yang mulia mengikuti kata Muhammad. Kemudian ma'tuf ala mansubin. Ataf dari yang dibaca nasab. Daraba Khalidun Amran wa Bakron. Khalid itu mukul Amr dan juga mukul Bakar. Nah, Bakar ini dibaca nasab karena dia ataf pada Amron. 14. Ya, taukid. Ayyaqa tauqidan li mansubin. Ya. Taukid. Ya. Contohnya adalah kullahu. Kemarin kita sudah bahas di sini. Ya, dia termasuk tabi kan ya. Ya, hafidtu al-Qur'ana kullahu. Saya menghafal seluruh Al-Qur'an. Kulla, kenapa dibaca kulla? Di sini adalah taukid. Dia mentaukidkan. Kemudian badal yang terakhir, badal min mansub, badal dari mansub. Contohnya di sini kata nisfahu. Qumil laila illa qalila nisfahu. Awinqus minhu qalila. Nisfahu ini adalah dibaca nasab. Karena dia membadali mana? Ya, membadali apa namanya? Lail di sini ya. Malam, separuhnya malam. Baik, ini insyaallah kita bahas insyaallah di pertemuan yang akan datang satu per satu, ya, masing-masing dari 15 ini. Semoga kita masih diberikan kesempatan. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.